warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad akhraja nataij al-fikr li arbab al-hijab wa hatta anhum min sama'il aqli kull hijab min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'aw mukhaddaratiha munkashifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asrul muslimin wa muslimatin rahimakumullah. Istimewa kehadapan para orang tua, para guru yang mohon maaf Al-Fakir tidak sebutkan satu persatu karena memang panitia kagak ngasih contekan barang sedikit tadi itu kagak. Jadi maafin kagak disebutin atu-atu, maafin. Kepada segenap keluarga besar Sahibul Bait atas nama Bapak Prato sebagai sesepuh Citayam Grande Asri 2, di mana rumah yang lain belum dibangun, beliau udah jadi pawang di kampung ini. Seluruh keluarga besar Sahibul Bait, para orang tua, para guru, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, aparat pemerintahan keluarga besar Citayam Grande Asri 2. Insyaallah mudah-mudahan Allah tentukan kepada kita semuanya jaminan hidup bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kang Son, kagak usah repot-repot, bukan sonnya yang jelek, emang suara saya lagi berembek ini. Ya maklum kalau lagi menjelang mau puasa biasanya emang ada laku dikit Pak. Apalagi ini rumah-rumah pandemi udah agak renggang dikit gitu. Masker kita kagak kudu sumpel baik. Ya kereta udah boleh desek-desekan dikit. Tanda silang di bangku antrian udah kagak ada. Musola bisa deket-deketan lagi. Jadi Ustadz juga rada laku lagi gitu. Ya Allah Bapak Ibu 2 tahun lebih kemarin namanya kita orang panggung ya kan ngandelinnya kan Isra Mi'raj, Maulid, Muharraman kagak ada yang ngadain, Maulid nggak ada, Isra Mi'raj sepi. Sampai kepikiran saya apa kudu jadi ondel-ondel apa ya gitu. Udah cukup macet jalanan, banyak batu ondel-ondel. Apa masa iya saya kudu ganti baju dengan jadi manusia silver? Turun banget kayaknya derajat kan begitu. Akhirnya apa? Ngandelin orang mati doang. Makanya kalau udah pagi-pagi musola siaran, Assalamualaikum. Itu bini dia lagi masak. Lu diem dulu. Lu dengerin nih kali ada orang mati. Ngandelin orang mati, tahlil. Ya saya kagak nyari duit dari orang mati, kagak. Yang bantuin mandiin orang mati, yang jual kain kafan, yang tukang gali kubur, saya yakin mereka tidak punya harapan agar kampungnya banyak orang pada mati. Enggak, saya yakin. Walaupun mungkin saya pribadi agak ngeri kalau tukang gali kubur rajin sholat duha. Kalau sholat duha buat apa Pak? Narik rezeki. Tukang gali kubur rezeki dari mana? Kalau tukang gali kubur rajin duha, ngeri hati Pak. Gua apa siapa ini bakalannya gua apa siapa? Ya maaf kemarin kita mungkin ya namanya kita juga di samping umat dari sebuah agama, kita juga adalah warga dari sebuah negara. Maka peraturan kita taati sejauh tidak bersalahan dengan syariat agama. Hanya saya sekedar sedikit meluruskan. Mohon maaf ini gerimisnya mah udah kali ya. Berarti bakalan insya Allah cerah ya. Ini Masya Allah luar biasa. Biar kata gerimis, ini titik-titik air hujan juga masih ada. Tapi bapak-bapak masih pada bertahan, luar biasa ini Pak. Ini yang namanya cinta. Yang namanya cinta ini kan menyemai cinta, menuai barokah. Haul ke-12 almarhum Bapak Pasno bin Jais bersama Ustadz Asep Jarkasi, fotonya ada. Alhamdulillah tanggalnya ada. Berarti ini mungkin dipakai buat tahun besok. Haul saya lagi. Amin. Oke Pak. Oke Pak. Sip.
Makasih banyak repotin saya jadinya. Iya, makasih ya. Kenapa saya harus bacain? Karena ini Masya Allah panitia keluarga besar. Ini ngedesainnya juga mungkin 2-3 bulan. Foto saya kirim kemarin, beberapa minta foto. Saya bilang saya bukan orang yang bagus ketika dipoto. Ada beberapa foto saya kirimin. Buka tuh, ini Facebook saya buka, Instagram saya buka, TikTok saya buka. Cuman jangan tonton videonya, malu-maluin. Alhamdulillah ini udah ke-12, karena tuh ya udah ke-12 tahun ya. Yang namanya cinta ya begini Pak. Ini saya bacain ya. Menyamai cinta menuai barokah. Kalau kagak dibacain panitia sakit hati. Gue bikin capek-capek kagak dibacain aja. Kasih bacain. Ya. Yang namanya cinta begini. Kalau dulu mungkin kita ngedengar satu gubahan lagu mengenai cinta, bagaimana orang bisa berjuang karena cinta. Demi cintaku padamu, kemanapun kau kan ku bawa, walaupun harus ku terjang badai, demi cintaku padamu, ke gurun ku ikut denganmu, walaupun harus berkorban jiwa dan raga. Ini kita belum nyampe ngorbanin jiwa, belum nyampe ngorbanin raga, baru sekedar kegerimisan dikit doang. Ini cinta sudah bisa kita buktikan di sini. Kali kita umpamanya hujan gede ya kagak bisa kan di sini, minimal gerimis bisa kita lawan. Maka sudah terbukti cinta betapa kita agungkan untuk terutama almarhum al-maghfurlah Bapak Pasmon. Mudah-mudahan beliau perhatikan kita semuanya, teristimewa anak mantu cucu turunannya yang dengan cinta kepada beliau sebagai orang tuanya dikumpulkan orang, bawa hadiah Fatihah, zikir tahlil, didoakan beliau, mudah-mudahan jadi sababiah Allah angkat kebahagiaan beliau di alam kuburnya. Amin. Kalau pengen doa buat almarhum biar ada kencengan gagahan dikit Pak. Kan jadi kan keluarga juga mantap nih penceramah mak gua bapak gua didoain kenceng banget gitu. Bilang kan tambahin kalau gitu tambahin itu saja. Maafin saya ngomong begini bercanda doang, bercanda. Sebab saya sama beliau udah walaupun nggak dekat banget tapi punya kedekatan, diantaranya karena beliau oper alih kiosnya sama saya. Saudara hadirin yang sangat saya hormati, guru kami ya Al-Maghfurlah Kiai Khadimul Qudus selalu mengatakan di hadapan murid-muridnya dengan bahasa Sunda dan maaf agak kasar. Ketika beliau bahasanya kasar menandakan betapa seriusnya beliau ketika bicara ketika itu. Jadi beliau bilang kalau bahasa kita mah, lu padaan jangan ngaku murid gua dan jangan akuin gua guru. Kalau lu ngaji kagak ikhlas. Itu yang selalu ditanamkan sama guru. Makanya insya Allah termasuk saya hadir di sini, orang-orang tua dan guru-guru hadir di sini semuanya berlandaskan keikhlasan. Amin. Kitanya ikhlas, cuman kadang-kadang orang perempuan di rumah rada-rada kurang ikhlas. Ya sekarang kalau kita kebangetan ikhlas, dia juga kan berengut. Kali kita pulang kagak jalan miring kagak, kali begitu. Nenteng apa ya kagak. Kantong kita kali gendut ya kagak. Bagaimana kagak jablok orang di rumah. Makanya kan kayak Allah dah bukan apa-apa. Tapi maaf ya Pak, kalau andai kata memang kita mendasarkan sesuatu kegiatan terutama ibadah atas dasar ketidakikhlasan, maaf, efeknya malah nggak bagus. Sekarang saya pernah nggak ikhlas untuk satu acara. Jujur aja nih Pak. Saya dari rumah acara lumayan jauh. Saya nggak tahu tuh daerah Sendar Kelapa, Kampung Korelet, keluarnya Tol Bitung. Lumayan jauh. Kalau nggak salah di mobil sekitar 2 jam lebih, 3 jam lah sampai 3 jam. Keluar Tol Bitung, masuk lagi dalam banget. Saya pikir masih ada orang apa di dalam, ternyata ada kampung. Ceramah di sana, saya pikir dari rumah mana gue belum ada, lumayan jauh tempatnya, biarin dah. Ilokan gue di mobil mati 3 jam. Kagak madang dulu, ngarepin kali di sono madang, kali. Ngarepin banget sih kagak, cuman hati ngomong begitu. Kali B di sono madang, biarin dah. Madang di sono beda. Beres acara, satu penceramah tunggal selesai tutup, ternyata duduk-duduk santai. Dalam hati, mana ini yang bawain kali, apa ada baskom, apa bakul, apa nampan, kagak ada. Ternyata
Ustaz, ini ada acara madang kagak? Kalau nonton balik kagak ada dulu. Kita mah biasanya udah berkat aja kagak madang, hati saya langsung nyesek. Sedih gitu. Ya Allah kagak madang. Perut perih banget. Nggak lama ya udah saya aneh balik ya. Kira dari madang, kalau madang aneh romana sedep nih sama orang-orang mari. Aneh tahu lauk orang sini mantap-mantap, masakan orang sini enak-enak. Padahal kagak. Enak-enak. Saya kan datang orang sini kagak madang. Ya, aneh balik deh ya. Ya siap Pak Ustaz, siap sama-sama. Balik diuber sama panitia, berkat gede banget. Kan biasa kalau di mana-mana begitu tuh. Biasanya kalau di mana-mana biasanya begitu. Itu mah kalau di mana-mana, Pak. Kalau di mana-mana saya diundang biasanya suka begitu diuber-uber gede banget berkat. Lah kalau di sini nggak biasa ya biasain. Kata Pak Prato salah ngundang orang gue. Ya. Diberkatin gede banget, hati kenceng lagi deh tuh, yang tadinya lemes kenceng lagi hati, mantep. Madang gua di rumah nih. Perjalanan lumayan jauh, saya tahan. Ada warung buka pecel, kagak mampir. Ketoprak masih dagang, kagak beli. Harapan gede. Ntar di rumah udah langsung. Ternyata sampai rumah, wah, buka baju, gerah, capek, lapar, mantep nih madang sedep, buka sembako. Ada mie doang diiketin 5-5. Sekarang Pak kita ceramah udah galak banget di kampung orang. Sampai dulu melapar, masak mie sendiri. Pantes gua kagak kiai gitu. Sini mah kagak kali ya. Lapar satu. Makanya dalam menjelaskan keikhlasan Syekh Imam Ibn Athaillah mengatakan dalam kitab hikamnya, idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan lam yatimmu nitajuhu. Tanamlah diri kalian jauh di bawah permukaan tanah, pendem diri kalian di bawah permukaan tanah, karena tidak ada buah yang bagus dari pohon yang cakep kalau dia tidak ditanam di bawah tanah. Pak, kita lemparin batang singkong tumbuh, besok muntuk tuh pucuknya, sebulan kemudian akarnya membesar jadi singkong. Tapi kita bedakan dengan singkong yang sengaja ditanam dengan membenamkan itu batang ke dalam tanah, hasilnya beda. Biji mangga lempar besok jadi pohon mangga, tapi dengan mangga yang sengaja kita tanam di bawah tanah, hasilnya tentu akan beda. Makanya tanam diri kalian baik-baik di bawah permukaan tanah. Artinya utamakan keikhlasan, sebab ikhlas itu seperti akar dalam sebuah pohon. Ini ketapang kencana kan ya namanya ya. Ini pun ketapang kencana cakep banget, rindang dia punya ranting, rindang indah dia punya punya dahan, dia punya daun. Kita nanam ini pohon apa? Manggis, jambu, jambu. Oh, ini jambunya, ini pohonnya keker, daunnya lebat, rantingnya banyak, insya Allah buahnya pun nikmat. Peran siapa? Akar. Ini Bapak potong, besok numbuh lagi Pak. Rantingnya ditemplas, yang lain masih hidup. Tapi andai kata dari ujung sampai ke bawah Bapak diamkan, tapi akarnya Bapak paprasin sampai habis, besok 2-3 hari kering mati. Peran akar begitu besar, tapi dengan perannya yang begitu besar, akar tidak menunjukkan dirinya di atas permukaan tanah, dia tetap ada di bawah tanah. Makanya kadang-kadang ada musola, ada yang ngomong, kalau bukan gua mah ini musola, ya ini masjid, kalau bukan gua mah ya. Di sono tuh suka ada yang begitu tuh, di sini mah kagak ada. Nggak ada, sini mah nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Saudara hadirin yang sangat saya hormati, alhamdulillah Pak Prato ini sampai jam berapa? Jam 12. Emang baru mulai, takutnya saya kemalaman, biasa ngaji malam di sini sampai jam berapa gitu. Pak, kalau jam 1 Pak, ini kan jam 10 juga belum. Andai kata kita dari jam 10 udah kita bahas, berarti jam 10, 11, 12, 1. Dari setengah 10 berarti 3 jam setengah. Penceramah ada siapa lagi? Saya doang. 3 jam setengah. Bapak pernah ngelihat gak ada penceramah sampai bebusa, pingsan, nggak ketolong lagi. Sampai nggak ketolong tuh. Pernah ngelihat yang begitu? Belum. Mau. Nah, dikit lagi kejadian. Dikit lagi.
Kagak mati gara-gara corona ya gara-gara ceramah gua. Saudara hadirin yang sangat saya hormati, insya Allah kita tidak perhitungan waktu, yang jelas mudah-mudahan ini malam menjadi malam yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin yang sangat kami muliakan, ini kita sama-sama kumpul di tempat ini bukan karena ketentuan siapa-siapa, bukan karena gerakan hati, tapi murni hakikatnya karena Allah yang bikin kita ngelangkah kemari. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di dalam kitab Kasyifah dijelaskan kalimat itu, tidak ada satupun kekuatan yang bisa menjadikan kita kuat dalam rangka menjalankan perintah Allah, dan tidak kuat kita dalam rangka menjauhkan diri dari larangan Allah, kecuali cuman Allah yang punya kekuatan. Galak nih. Soalnya tensi darah emang saya lagi naik. Kenapa? Karena saya disuguhin air putih. 1, 2, 3 air putih semua. Ibu hati-hati, suaminya yang banyak-banyak minum air putih tensi darah bisa naik. Saya acara begitu, baru nyampe, Ustaz istirahat dulu. Iya sih, duduk, air putih keluar. Ustaz mau ngopi, santai aja. Dianggap serius, bener santai itu dia. Dalam hati saya, astagfirullah, apa gue salah ngomong gitu ya. Saya makan ngebahasa gitu ya, namanya bahasa, santai aja. Masa ilokan apa? Kita diundang sebagai guru, Ustaz mau ngopi, boleh? Ya kan malu. Ya. Makanya yang namanya biasanya kalau guru-guru orang tua, ya maaf ya, ini sekarang begini. Di hadapan bapak dan ibu, nih kadang-kadang nih ada yang kotaknya isinya udah habis separuh, ada yang kotaknya udah jadi sarapan pada duduk, gitu kan? Ada yang kotaknya udah jadi kipas, gitu kan? Ada yang udah minta nambah kotaknya. Tapi di depan guru-guru lihat, pisang utuh, jeruk cuma berkurang 1 di antara banyak orang. Empring masih numpuk. Apa mereka nggak lapar? Lapar. Perut mah sama, cuma jaim. Mewakilkan. Nah, cuma jaim. Ya. Apa mereka kagak pengen ngerokok? Pengen, menjaim. Nah saya juga kode aja tuh rokok saya keluarin. Rokok saya apa sih namanya? Refill ya? Iya. Bukan lagi bangga ngerokok, bukan lagi bangga. Karena begini, orang yang mati gara-gara diabetes itu 3 kali lebih banyak daripada orang yang mati gara-gara ngerokok. Tapi herannya setiap istri selalu menyuguhkan teh manis terus setiap pagi kepada suami, ngebentak kalau suaminya megang rokok. Ngerokok besi bang, yang mati gara-gara diabetes jauh lebih banyak. Nah pokoknya, lagi pula rokok bahaya gak sih? Enggak kan? Apa bahayanya rokok? Rokok kagak bahaya. Cuman kalau dia udah silaturahmi sama korek, lain urusan. Saudara hadirin yang sangat saya hormati, nah kita santai aja ya. Alhamdulillah nih, kita kumpul sama-sama di tempat ini. Allah yang punya ketentuan. Insya Allah mudah-mudahan kita ditentukan oleh Allah pula akan berkumpul di tempat yang baik bersama orang-orang yang baik dalam tempat yang baik yang surganya Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sama-sama hadir berkumpul untuk dalam rangka memperingati. Daripada saya mungkin secara pribadi nggak kenal dengan Bapak Pasno. 12 tahun yang lalu beliau meninggal dunia. Dalam arti saya mungkin di usia itu masih kecil, saya mungkin masih muda ya, jam sekarang aja saya kan baru jalan 24. Awalnya nggak enak banget, gue bilang 24, awalnya nggak enak banget. Saya 24. Jenggot segini balaknya ya. Gue pengen tuh saya kemari-mari Pak tuh, cuman belum Allah tentukan aja. Jadi mungkin saya belum kenal secara pribadi mendalam dengan beliau. Akan tetapi yang saya perhatikan, dengan begitu banyak yang hadir dalam rangka memperingati haul beliau, insya Allah saya berani tegaskan bahwa beliau termasuk orang baik. Amin. Suruh beset lagi, tambahin. Udah ada Allah udah. Pokoknya jelas Pak, 114 surat di dalam Al-Quran. Semua namanya mewakili setiap kalimat yang ada di dalamnya. Surat At-Takasur, karena emang ada kalimat takasur dalamnya. Alhaakumut takatsur. Surat An-Nisa, ada kisah dalamnya banyak tentang perempuan, ada kata nisa di situ. Semua surat itu mewakili kalimat yang ada dalam suratnya, kecuali surat Al-Ikhlas. Kalimat ikhlasnya kagak ada, betul. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada kata ikhlas di dalamnya. Dan tidak ada kisah tentang keikhlasan di dalamnya. Ini nasihat buat kita. Ikhlas bukan untuk dibicarakan.
Ikhlas bukan untuk diomongin. Ikhlas cukup ada antara kita dengan Allah saja. Makanya kadang-kadang kalau saya bercanda tentang hal-hal seperti tadi, ini di luar daripada konsep hati saya berbicara dengan Allah seperti apa. Bahasanya dalam banget. Saudara, berat ini mudah. Jerok ya mana? Jerok. Saudara hadirin yang sangat saya hormati. Alhamdulillah, kemarin sudah berlalu masa pandemi. Insya Allah besok ke depan kita Allah kasih aman. Hanya saja. Ini ada satu titik yang mungkin bikin kita agak ngeri Pak dalam bertindak ke depan. Bagaimana kita melangkah pada hari yang berikutnya bikin kita ngeri. Satu nasihat pernah disampaikan oleh Syekh Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah di hadapan murid-muridnya. Beliau mengatakan, negara kita yang kita cinta, Indonesia yang kita banggakan ini, suatu saat akan dilanda bencana, mara bahaya, wabah, penyakit, dan ketika bencana itu tiba, tidak ada berhentinya, terus menerus, nggak pernah putus. Murid-muridnya tanya kepada sang guru, wahai tuan guru, kapan saat itu tiba? Saat dimana bencana datang nggak pernah berhenti. Kata gurunya menjawab, nanti saat yang ngundang bencananya sudah ada di Indonesia. Siapa guru yang ngundang bencana begitu sampai nggak berhenti-berhenti? Mohon maaf Bapak, saya bukan lagi dalam rangka menggiring opini, tapi kenyataan bisa kita lihat. Gunung Atu-Atu udah pernah meletus. Terakhir batuk ngekel itu Gunung Semeru. Bukan cuma sekedar dehem-dehem kecil, batuk seadanya. Gunung udah banyak yang meletus. Belum lagi bicara banjir, banjir bandang, banjir yang laut tumpah ke darat, tsunami kah itu atau apapun namanya. Angin puting beliung di banyak tempat banyak terjadi. Ini seng di atas rumah orang sampai pada pindah ke atas rumah orang yang lain. Sehingga rumah dia bolong, rumah orang lain dapat. Pada pindah, gontok apa segala macam. Kebakaran di beberapa gedung perkantoran, bahkan terakhir kemarin kita lihat perkantoran apa itu BPK ya, yang waktu ya cyber ya begitu dah, gara-gara puntung rokok ya, gara-gara puntung rokok habis satu kebakaran, pasar banyak yang kebakaran, termasuk wabah penyakit. Udah corona, udah omikron, udah katanya dengar ada varian lo, delta kron, besok lagi nggak tahu apaan dah, politron, atau mungkin ada lagi pemain dari Transformer, Megatron. Udah banyak macam-macamnya. Ini kita perhatikan, bencana datang terus menerus, wabah penyakit juga begitu. Apakah mungkin di Indonesia berarti yang undang bencana udah ada? Ternyata kata Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati mengatakan yang undang bencana minimal 4. Yang pertama, saat orang sudah banyak yang lupa kepada Allah. Sekarang begini, 10 kilo di tangan kanan, 10 kilo di tangan kiri, diangkat itu barbel tapi seolah tak merasakan beban. Tapi sayangnya ngangkat 2 tangan tanpa barbel, hanya berbarengan dengan kalimat Allahu Akbar, itu udah banyak yang kagak kuat. Banyak orang nggak kuat ngangkat 2 tangan dengan Allahu Akbar, udah banyak yang nggak kuat. Muazin melung bahasa sini apaan? Nguak gitu juga sih. Berteriak. Muazin berteriak kenceng banget, speaker 4 arah. Barat, timur, utara, selatan, dipanggil kita oleh Allah melalui perantara muazin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi dulu kamu dikit lagi. Hati-hati. Ini salah satu yang undang bencana. Padahal ketika kita di alam arwah, sebelum ada di alam rahim, Allah udah tanya kepada kita, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna, betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Tapi sayang seribu sayang, ketika sudah dilahirkan ke alam dunia, banyak yang tidak mengenal Allah. Satu. Yang kedua, yang mengundang bencana adalah ketika banyak pemegang kekuasaan yang diberikan amanah dan tanggung jawab tidak menjalankan amanah dengan baik. Ini bahaya. Makanya insya Allah kita doakan di sini ketua RT-nya, ketua RW-nya mudah-mudahan menjadi pemimpin yang amanah. Amin. Amin. Ini banyak pemimpin yang tidak amanah.
Indonesia negara kaya Bapak. Tingkat pendidikan 70 tahun yang lalu belum sehebat Jepang, belum sehebat Belanda. Tapi orang Belanda datang ke Indonesia mau ngapain? Udah gitu bukan cuma sehari 2 hari, ngendong 350 tahun. Itu bukan ngendong, udah jadi orang mari. Alisnya bule, rambut bule, bulu kaki bule, biasanya bahasa kampung tayem. Ya 350 tahun udah beranak pinak itu kan. Belanda datang 350 tahun karena mereka tahu Indonesia negara kaya. Jepang 3,5 tahun, mereka tahu Indonesia negara kaya. Bukankah kita juga pernah digiring mindset kita bahwa Indonesia itu benar-benar negara kaya? Ini adalah tanah surga. Kan katanya begitu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Jangankan sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, sumber daya gaibnya kaya. Orang sono cuma punya Dracula Pak. Orang sono cuma punya vampir. Indonesia pocong, medi, kuntilanak, longga-longga, sundel bolong, tuyul, genderuwo, banyak banget. Suster aja udah banyak, suster keramas, suster ngesot. Suster aja tingkat pendidikannya minimal D3. Sumber daya alam gaib kita minimal hampir sarjana. Bagaimana orangnya coba? Luar biasa. Jangan macam-macam orang Indonesia. Kapal selam aja dipotong-potong, tongseng diuyuk. Bagaimana kurang ekstrim Indonesia? Nggak laku kalau nggak makan nama yang ekstrim. Nasi goreng gila, sambal setan, makaroni suwe. Ya, saudara hadirin yang sangat saya hormati. Ini negara kaya. Belakang rumah saya kemarin gali spiteng. Berapa dalamnya? Spiteng paling 3 meter, 3-4 sampai paling dalam 5 meter. Itu 5 meter kalau anggota keluarga banyak, puluhan orang. Paling 3 meter. Sebelum nyampe 3 meter itu yang gali ketemu emas, ditimbang, lompat, padahal 70 kilo. Begitu lompat ditanya, Mas kamu mau kemana? Gue mau ke pasar, lu timbang. Itu ketemu emas kadir. Indonesia negara kaya, intan, berlian, tembaga, nikel, semuanya kita punya. Tapi kenapa pertanyaannya nggak bisa Indonesia menjadi negara maju sejajar dengan Amerika, sejajar dengan Jerman, dengan Spanyol, dengan Jepang, masih aja berkembang? Karena mungkin banyak pemegang kekuasaan yang tidak amanah. Insya Allah mudah-mudahan sekali lagi, mau dari perangkat yang paling bawah sampai perangkat tertinggi negara kita, insya Allah Allah kasih pemimpin-pemimpin yang amanah. Amin. Amin. Yang ketiga, udah tinggal 3 dari 4, berarti dikit lagi, nggak sampai jam 1 dah. Takut tumisan keburu basi. Biasanya kalau disuruh kan haul madang, di sini mah nggak tahu saya. Agak kalau habis bicara saya sering kali ini mah jujur ya Bapak ya. Kalau habis bicara selesai acara tutup doa, yuk madang, saya paling belakang karena kalau biasanya. Makanya besok udah bini kita jangan kasih beli make up sendiri, kita yang beliin. Beliin bedak ciput. Itu goceng 2 tahun kagak habis. Di sini ada yang pakai bedak ciput? Nggak ada. Itu bedaknya modelnya kayak batu, bentuknya kayak keong gitu tuh. Itu tinggal digosok-gosok 2 tahun kagak habis. Zaman nenek, apalagi nenek-nenek nenek saya masih pakai dulu, udah meninggal. Waktu masih hidup nenek saya, namanya nenek kan keriput, banyak galengan, bedak banyak yang nyangkut, tapi kagak habis, utuh. Nggak usah bikin istri jadi pengen pamer Pak. Jangan beliin yang Mirabella, Marta Tilaar, nggak usah. Bedak pipa nomor 4 udah top banget orang kaya. Iya, yang jangankan kehujanan, kena angin kecil aja tuh rontok. Lipen gak usah yang mahal-mahal, biar yang murah aja. Biar kata habis minum ngejeplak, biarin. Saudara hadirin yang sangat saya hormati, maaf ya Ibu, sering saya bilang begini. Dari keterangan aja dah. Nabi pernah bertanya di hadapan para sahabat, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maukah kau kuberitahu siapa di antara kalian yang istri-istri kalian ini akan menjadi penghuni surga? Mau ya Rasul. Yang pertama perempuan yang bisa masuk ke dalam surga adalah al-waludu, yakni perempuan yang bisa melahirkan banyak anak.
Ustaz, saya mah nggak punya banyak anak karena saya punya penyakit, nggak bisa melahirkan. Ustaz, saya cuma punya anak 3, itu pun sesar semua, nggak bisa nambah lagi. Ustaz, saya mah nggak bisa punya anak banyak karena satu hal. Bukan maksudnya perempuan punya banyak anak, artinya perempuan yang ketika suami punya hajat jangan pernah menolak. Jangan sampai dandan keluar mau arisan, mau kondangan, medok banget, cakep banget, bedak 3 toples habis. Pipi pakai belas ondok kayak orang digebukin sekampung. Bulu mata sampai ngeriak, sampai ngampleh ke bawah saking lentiknya. Begitu tinggal malam mau tidur sama laki, mau ngobrol, mau curhat sama laki, daster gerowak dipakai, pundak naik sebelah. Gara-gara apa? Sambungan kutang paling ujung. Dibungsal tinggi banget. Begitu. Suami peluk dari belakang, cetot, ngapain ini? Peniti bang. Mau keluar cakep banget, ngapa mau tidur sama laki, mau berduaan sama suami, begitu. Bahasa kita apa? Nggak pakai dandan. Alah, di rumah siapa yang ngeliat, timbang laki doang. Justru di depan ini orang nih, kita kudu maksimal. Di luar mah bodo amat, pakai minyak jangan yang terlalu wangi. Saya pernah di pinggir jalan, karyawati naik ojek, neng, udah nyampe stasiun, wanginya masih ada. Jangan yang begitu, pakai minyak wangi yang kira-kira jarak ciumnya cuma 1 meter selesai. Lebih dari 1 meter gak bisa cium wanginya. Itu berarti siapa yang bisa nikmati wanginya itu? Suami doang. Maksimal dandannya di depan dia. Malam habis isya jangan langsung pakai daster. Nggak pakai apa-apa lagi. Ya oke, ada niatan khusus, tapi minimal dandan doang. Jangan rumahnya pucet banget. Kalau mau kemana-mana makan bulu mata, masya Allah, alis sampai ngelingkar pisan. Udah kayak prosodan waterboom. Hidung mendek dikejar bebayang biar mancung kelihatannya. Udah mendek baik apa sih ya? Saudara hadirin yang sangat saya hormati. Nah, ya, yang pertama al-waludu. Yang kedua, perempuan yang bisa jadi penduduk surga adalah al-wadudu, yang punya budi bahasa baik. Jangan sampai perempuan pulang ngaji johor, suami sip malam pulangnya johor, keamprogan depan rumah. Bu, udah di mana? Ngaji bang, kan biasa di Selasa. Oh iya, yaudah lu bawa kunci ya, bawa, buka dah. Istri buka pintu, suami langsung masuk, duduk di bangku. Bu, mumpung belum duduk, bikinin kopi dulu bentaran. Oh, hal-ajim, astagfirullahaladzim. Saya baru pulang bang, ini ketek masih pada demek, baju lepek, tas gua masih nyangkut. Ngapa kagak abang bayi yang ke dapur jetrekin kompor, jerangin panci, masukin air, gelotok-gelotok, tinggal seduh, kopi jadi toples merah, gulanya toples hijau, tinggal seduh doang. Jangan budakin bini baik. Awas hati-hati, surga makin jauh. Laki cuma ngomong dikit, perempuan tutut kayak bikin skripsi. Yang ketiga, perempuan yang bisa jadi penduduk surga adalah al-a'udu ala zawjiha. Mereka yang selalu kembali kepada suami saat ada permasalahan. Jangankan kita yang salah, Bu, dia yang salah juga, kita yang bagusnya datang untuk minta maaf. Nanti mereka akan kecambuk, ini baru bidadari surga. Udah tahu gue yang salah, tetap dia yang minta maaf. Bagaimana bisa suami kita pindah ke lain hati? Ya, kadang-kadang setiap perempuan benci sama poligami, tapi tidak menjadikan dirinya lebih baik dari yang semestinya. Suami nggak suka perempuan tidurnya ngorok, dia tetap nggak berubah, masih ngorok-ngorok baik. Suami nggak suka perempuan keluar pakai daster obot, tetap aja dia nggak berubah. Jadi jangan benci hukum poligaminya, cukup menjadi pribadi istri yang solehah, biar suami nggak kemana-mana. Jujur saja, setiap tindakan butuh pengorbanan. Kalau memang kita perlu berkorban untuk mempertahankan suami, lakukan. Ibu, bapak datang kemari pun pasti ada pengorbanan. Anak-anak muda tuh tadi pada kemari, abis ini katanya mau ada acara lagi Habib Agil bin Yahya. Mereka pun pada butuh pengorbanan. Bisa jadi mungkin usia muda punya janji, apalagi malam minggu, tapi mereka tetap hadir memenuhi undangan pengajian. Mereka punya pengorbanan, janjian sama si doi. Malam minggu jangan sampai nggak datang, kan 1 minggu nggak ketemu, aku kangen. Iya sayang, jaelah. Ibu kapan terakhir dipanggil sayang sama suami? Masih dipanggil sayang. Jangan bangga dipanggil sayang. Makanan jatuh belum 5 menit juga dipanggil. Ini makan nih, lagi pengen dimakan, licin jatuh. Sayang, belum 5 menit. Oh. Makanan jatuh aja kalau belum 5 menit dipanggil sayang.
Saudara hadirin yang sangat saya hormati, mereka anak-anak muda ya, kita juga sama. Mungkin anak muda jauh lebih, ini malam minggu ya. Anak muda dijanjiin sama pacarnya, jangan sampai kagak datang. Ya entar dulu deh neng, gua ada panggilan hadroh nih, gua lagi ada pengajian dulu. Entar beres pengajian gua langsung datang. Si Anto mantan aku mau datang tahu. Kan hati langsung gue bertanya-tanya, gue ngaji apa gue ngelancong, gue ngaji apa ngelancong. Tapi ternyata mereka bisa mendahulukan kewajiban yang memang seharusnya dipentingkan. Akhirnya mereka datang ke pengajian, beres ngaji baru nyamperin ke rumah pacar. Ternyata pacar di jalan sama si Anto mantannya. Nanya bapak, Pak, si Neng ada jalan sama si Anto. Oh ya udah Pak, makasih. Dalam hati langsung mikir, ini salahku. Sedap. Terlalu memikirkan egoku. Cover by Zidane dan Zidane. Saudara hadirin yang sangat saya hormati. Nah, balik lagi. Ini perempuan. Saya sedikit cerita tentang bagaimana perempuan harus menjaga diri. Siti Fatimah radhiyallahu taala anha, dalam keadaan sakitnya setelah sepeninggalnya Rasul, kondisi kesehatan Siti Fatimah terus menurun. Ketika suatu saat lagi berdua sama Asma binti Umes, ngobrol berdua sama sahabatnya nih, Asma binti Umes, ngelihat ada orang yang diusung di atas pundak mau dibawa ke pemakaman, sudah terbungkus dengan kain kafan. Siti Fatimah bertanya kepada Asma binti Umes, ya Asma, ada apa Fatimah, putrinya Rasul? Itu nanti saya bakal begitu juga ya? Iya Fatimah. Ya Allah, netesin air mata. Kata Asma binti Umes, Fatimah, jangan ditangisin. Enggak kamu, enggak saya, ayahandamu Rasulullah pun meninggal dunia, enggak perlu nangis. Asma, sering kali saya perhatikan pengen membantu meringankan bebannya juga. Udah mati jutek. Enggak kudu pakai nama abjad A duluan, Z belakangan, enggak kudu yang sipil duluan, militer belakangan, enggak. Warga dulu, RT nanti terakhir, enggak. Waktunya mati, lagi ngaji pun bisa mati. Mungkin yang ngaji mati, yang ngajar nanti bisa jadi. Bagaimana Pak, kita mau ngomong ngalah pokoknya. Saudara hadirin rahimakumullah. Nah, ini Asma binti Umes menjelaskan kepada Fatimah, jangankan engkau, ayahandamu Rasulullah pun meninggal dunia. Asma, bukan matinya yang bikin saya sedih, tapi setelah saya mati nanti saya bakal diusung di atas pundak orang-orang itu. Betul. Saya dibungkus dengan kain kafan ketat begitu. Betul. Kan nggak ada ya bu kain kafan yang gedombrangan, nggak ada ya. Ketat semuanya. Asma, itu yang bikin saya sedih. Nanti saya mati dibungkus dengan kain kafan ketat, maka setiap orang bisa ngelihat lekak-lekuk tubuh saya. Itu yang bikin saya sedih. Diangkat saya di atas pundak orang-orang, maka setiap lekak-lekuk tubuh saya pun akan bersentuhan dengan orang yang bukan mahram saya. Itu yang bikin saya sedih. Fatimah binti Rasulullah memikirkan rasa malu dalam keadaan setelah matinya orang zaman sekarang, terutama perempuan-perempuan di zaman ini, banyak yang tidak lagi punya rasa malu walaupun masih dalam keadaan hidup. Orang sono. Ini ngapa bukan melongo nih Pak? Lapar, ngantuk, apa pulang? Belum jam 1, nang we. Kadang-kadang nih maaf ya, saya nggak melarang olahraganya. Ibu-ibu pada pakai baju ketat banget, bawah ketat, atas ketat. Ya misalkan pakai bawah pakai legging nih, saya nggak melarang ibu-ibu pakai legging, tapi legging pakaian dalam, bukan pakaian luar. Maaf kalau ada yang tersinggung, tapi saya bicara apa adanya. Legging bukan pakaian luar, tapi pakaian dalam. Pakai legging baru androk. Ini kadang-kadang orang legging dijadi pakaian luar, pakai androk baru pakai legging. Lah kan gembung di sini mambrak. Legging pakaian dalam. Mau ibu-ibu mau bocah-bocah banyak yang pakai legging, silahkan. ABG pakai legging, silahkan. Ibu-ibu, nenek pakai legging boleh. Cuman paling beban nanti ketika buka banyak kulit yang pada terkopek. Ke bawah ngikut sama kain. Ya Allah ya. Pakai legging ketat, belakang jeplak, depan jeplak. Bajunya pun ketat, depanan jeplak, belakang jeplak. Ya. Lari pagi, aerobik minggu pagi. Lah hari Minggu makan dari masjid baru keluar pisan habis kuliah subuh. Ustaz sama jemaah baru keluar pisan melihat emak-emak lagi pada lari pagi.
Ya kan greget juga. Ya kalau ustadz yang sehat gitu ya, yang normal. Yang greget, namanya perasaan, gak bisa dibohongin. Akhirnya apa? Ustadz pakai sendal buru-buru ngikut lari. Ini ustadz di sono, gak ada di sini yang gitu, gak ada. Sono, ustadz ikut lari. Wah. Akhirnya dia lihat depan pemandangan gak enak. Yang pakai pakaian ketat, maaf ya bagian bokongnya pada jeplak, aduh gak enak ini. Pemandangan gak asik kalau begini. Akhirnya pengen disusul. Begitu di sampingan dilihat ternyata bujuk mama jamaah pengajian gua. Ya ini mama ngelihat guru ngajinya ada di samping dia kan malu. Pak Ustadz ditutupin. Pak Ustadz lari, iya. Itu ngapa ditutupin? Malu Pak Ustadz. Kalau malu makanya jangan dipakai. Buka nih Pak Ustadz. Jangan. Maksudnya jangan pakai yang begitu. Pak Ustadz mah kagak gaul. Nyautin bae lagi. Pak Ustadz mah kagak gaul. Kan kita ini lagi lari pagi, lagi olahraga, entah joggingnya, entah nanti kita senamnya, aerobiknya. Kalau pakaiannya kedombrangan kagak enak Pak Ustadz, masa iya kita olahraga pakai mukena? Mukena ke muka kagak. Kita nggak pantas olahraga pakai mukena, pakai baju gamis. Olahraga mah pakaiannya begini Pak Ustadz, ketat, jadi gerakannya leluasa, jantung jadi sehat. Lu mikirin jantung lu sehat, lu kagak mikirin jantung gua deg-degan. Hati-hati perempuan. Saudara hadirin yang sangat saya hormati, ini yang ketiga. Yang keempat, ketika bencana itu datang, yang undang adalah banyak anak yang durhaka, tidak lagi bisa berbakti kepada kedua orang tua. Makanya Bapak, ini Sya'ban, salah satu yang banyak orang gunakan momen bulan Sya'ban itu sebagai bulan silaturahmi. Cuman jangan sampai diartikan kalimat saya silaturahmi cuma cukup di bulan Sya'ban 1 tahun sekali, jangan. Apalagi Bapak punya orang tua, apalagi nggak jauh dah deket, sampai tiap hari. Orang tua girang banget, nggak perlu kita bawa apa-apa, orang tua ngelihat muka anaknya udah senang. Beda orang tua sama anak. Orang tua main ke rumah anak, ngelihat jeruk tinggal sepotong, masih nanya, "Neng, jeruk siapa?" Bekas laki saya tadi itu, "Mak makan boleh kagak?" Laki lo emang mana? Tuh, orang tua. Anak main ke rumah orang tua, jangan jeruk sepotong di atas meja, kulkas isinya diangkutin. Apalagi ini menjelang bulan puasa. Lakinya ngajak punya, "Bu, bocah rapihin. Ada 3 biji, 3-3-nya bang, 3-3-nya rapihin. Mau kemana?" "Kita ngendong, munggahan ke rumah mak kita." "Iya dah kalau begitu mah." Itu bocah 3 diangkutin datang ke rumah orang tuanya, ngendong 3 hari. 3 hari 3 malam itu bocah minta jajan sama engkongnya baik. "Kong jajan, kakek jajan." Ya, Masya Allah. Nggak lama udah beres 3 hari 3 malam ya jajan di situ, makan di situ, pulang. "Bu, pamit ah." Yang perempuan pamit sama maknya, yang laki pamit sama bapaknya. Yang perempuan pamit, "Mak mau pulang dulu." "Ya Allah, Deda, emang apa sih buru-buru buat pulang? Rumah kagak ada yang ngeliat, takut bala, don ada nyapu ngepel." Udah gitu bocah katanya pengen pulang kayaknya nih. "Ya udah dah kalau begitu mah, lu ngeliat apa kali itu ada di kulkas gidah? Lu lihat gidah, dilihat yang di kulkas isinya. Mak ada boncis cakep-cakep banget mak ini mak. Lu mau mak ambil apa neng?" "Ambil boncis 2 raupan." "Mak sama wortelnya ya mak?" "Iya sekalian dah, lu biar bisa ngejar sop-sopan." Kan kalau sopnya macam-macam ya. Ada sop daging, ada sop ayam, ada sop tangkar, ada sop-sopan. Isinya itu biasanya tanpa daging, tanpa tetelan. Isinya cuma irisan sosis sama bakso. Itu sop-sopan. "Mak ininya mak ininya itu kulkas yang tadinya berat banget jadi tiba-tiba ngampang." Diangkutin. Bapaknya lakinya tuh pamit sama bapaknya, "Mbak, mau pamit dulu mau pulang." "Buru-buru amat sih, baru 3 hari di sini." "Iya, bocah pernah kagak betah pengen pulang." "Ngapain Mbak?" "Biasa itu gue mah ngamin ayam, gue mah pesepi merah ayam." "Banyak juga ayam ya Mbak?" "Iya banyak." "Lu nggak mau?" "Ya kalau dipaksa mah nggak apa-apa Mbak." "Ambil apa tuh?" "Ya, tuh yang jago tuh cakep tuh." "Ya boleh Mbak, jago 1 dibawa." "Ini tapi nanti bisa jadi banyak ya Mbak?" "Ya kagak bisa, kalau ada pasangannya bisa jadi banyak. Lu ambil makanya perempuannya atuh." Diambil perempuannya atuh. Ya. "Mbak pamit kalau begitu Mbak." "Iya." "Mau lagi kagak itu ayam cukup 2." "Udah cukup Mbak 2, kan bebek udah anakku dan 5 biji." Ya, pamit dah tuh. Bocah mau pamitan sama kong, pamit tidak sama kakek, pamit sama nenek. Bocah pamit, assalamualaikum. Ya namanya kakek, namanya nenek, cucu ilokan mau pamit pulang kagak dibagi duit. Kan lumayan 20.000. "Mak pamit pulang mak." "Ini buat munggahan dikit mak, 200.000. Anak ngasih 200.000, belum biaya jajan nih bocah dari kemarin, belum madang di situ berapa, belum lagi bebek 5, ayam sepasang, kulkas habis.
bagi duit orang tua 200.000, punya pikiran. Ibu bapak ziarah keliling Indonesia, Wali Songo disamperin, cakep, tapi makam orang tua di belakang rumah tolong datengin dulu. Ini mah keliling kampung ziarah ulama anu, wali anu, cakep bagus. Kuburan bapaknya dilewatin, oh maaf, terhalang Anda punya keberkahan. Datengin orang tua, kubur ziarah. Apalagi orang tua kita masih ada, mau berangkat ziarah, datengin. Assalamualaikum, ma, pak, sehat ya, alhamdulillah. Saya mau minta izin besok berangkat ziarah, doain biar berkah selamat. Ini 2 juta buat emak masak, ini 5 juta buat babak beli rokok. Ampeg. Kalau beli rokok udah 5 juta. Ntar kalau masih ada saya tambahin lagi. Ini cakep. Kadang-kadang ada orang, ma, pak, mau berangkat ziarah ya, doain biar berkah selamat. Kali gitu kalau bapak ada, kali tambahin kali buat ongkos. Ujuk minta. Saudara hadirin yang sangat saya hormati. Nah, ini banyak anak yang durhaka kepada orang tua, jadi bahan pengundang bencana. Dan alhamdulillah terpampang di tengah-tengah kita bagaimana Allah mentakdirkan kita bisa memandang wajah anak cucu turunan daripada almarhumlah Bapak Pasno bin Jais. Mereka menunjukkan pribadi anak-anak yang soleh dan solehah. Karena haul daripada orang tuanya, kita semua jadi undang untuk sama-sama berzikir dan mendoakan almarhum. Mudah-mudahan apa yang kita mohon dalam rangkai doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Berarti sudah jelas apa-apa yang dirasakan oleh anak cucu turunannya merupakan gambaran pelarai pendidikan daripada orang tuanya. Ini luar biasa beliau kasih pendidikan. Dan memang Bapak, kalau kita bicara bicara masalah cinta, sumber ibadah kita kan 3 perkara. 1, rasa takut. Orang takut mau ibadah, takut neraka, maka mereka nggak mau meninggalin sholat. Yang kedua, karena harapan, pengen banget masuk ke surga, maka mereka mau ibadah. Yang ketiga, ini sumber ibadah yang paling bagus adalah karena cinta. Karena kita cinta kepada Allah, maka kita mau ibadah. Kita cinta kepada Nabi, maka kita mau menjalankan sunnah-sunnahnya beliau. Maka mudah-mudahan semayan cinta yang terus dipupuk, dibenihkan, dialirkan air-air rahmat, mudah-mudahan akan terus tumbuh dan berkembang di hati anak cucu mantuk turunan daripada almarhum Bapak Pasno. Amin ya rabbal alamin. Termasuk kita yang hadir dalam acara ini, mudah-mudahan keberkahan dari kebaikan beliau. Karena saya yakin dan percaya mual bakal beliau ini bukan orang baik kalau yang hadir ini sebanyak ini. Insya Allah beliau ini orang baik. Amin ya rabbal alamin. Dan memang satu pelajaran yang bisa kita petik daripada orang yang meninggal dunia, Rasul dalam sabda mengatakan, uzkuru mahasina mautakum, sebutlah kebaikan-kebaikan daripada orang yang sudah meninggal dunia. Jangan ada orang mati kita ngobrol, bang siapa mati, iya untung ini mati cepet, mengapa bujuk dia masih ada, bang kampung kagak ada aman-amannya. Seburuk-buruknya orang pernah mungkin sedikit melakukan kebaikan, tapi sayangnya kadang-kadang banyak kebaikan pun bisa ketutup dengan satu keburukan. Saya pernah begini Pak, di depan anak kelas 4 SD, saya bikin tulisan perkalian 2, 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, 3 kali 2, 5, 4 kali 2, 8, 6 kali 2, 12, 7 kali 2, 14, 8 kali 2, 16, kemudian 9 kali 2, 18, 2 kali 2, 20. Coba anak-anak perhatikan ke depan, anak kelas 4 SD ketawa semuanya. Kenapa kalian ketawa? Pak Guru salah. Pak Guru salah di mana? Pak Guru salah di perkalian 3-nya tuh. 3 kali 2 harusnya 6 Pak, bukan 5. Oh begitu. Kenapa Pak Guru salah? Karena sengaja ditulis salah. Sebab Bapak pengen ngajarin bagaimana tentang dunia memandang kita di kehidupan ini. Ini 9 nomor benar semua, Bapak nggak dapat pujian. Tapi gara-gara satu yang salah, Bapak diketawain. Seperti itulah dunia memandang kita. Bapak boleh tanam kebaikan banyak, tapi gara-gara satu keburukan boleh jadi orang bakalan melupakan kebaikan-kebaikan Bapak. Yang dimunculkan adalah satu keburukan yang pernah Bapak kerjain. Insya Allah hadir banyak orang di sini dalam rangka memperingati kebaikan-kebaikan beliau. Adapun manakala beliau punya salah dan dosa, kita pasrahkan kepada Allah agar mendapatkan ampunan yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara sekalian yang sangat saya hormati, ini bulan Sya'ban, bulan yang baik untuk kita menyambut Ramadan. Karena ini bulan Sya'ban sebagai targhib Ramadan, tarhib Ramadan, dan tarhib Ramadan.
Jadi ada 3 konsep. Yang pertama targhib Ramadan, bulan dalam rangka memotivasi, dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Rasul pernah mengatakan, kepada kalian telah datang qad azalakum syahrun azimun mubarakun, telah tiba atas kalian bulan yang penuh dengan keagungan dan keberkahan, bulan Ramadan. Allah wajibkan puasa siang harinya, Allah sunahkan ibadah pada malam harinya. Di antaranya adalah sholat sunat tarawih. Saya nggak permasalahkan yang 8 dan 20-nya. Terlalu naif bagi saya mempermasalahkan persoalan jumlah rakaat tarawih 20 atau 8. Lagu lama masih ribut antara 8 dan 20. Jujur saja, buat saya seperti itu. Jadi yang 8 bagus, yang 20 bagus. Ini kadang-kadang ada orang yang sholat tarawih 20 ceramah di depan jamaahnya. Saudara-saudara, jangan sekali-kali ikut tarawih di musola sebelah sana. Di sana sholat tarawih 8, itu bid'ah, sesat, neraka. Didengar sama jemaah yang 8, ngadu sama ustaznya. Ustaz katanya sholat kita 8 rakaat neraka. Kata siapa? Ustaz 20. Balas Ustaz, oh tenang baik ntar malam. Malam-malam Ustaz ada ceramah. Saudara-saudara, jangan tarawih di masjid sebelah sana. Dia sholat tarawihnya 20 rakaat, sesat, neraka. 2 malam berturut-turut ada 2 anak muda yang emang kalau pulang subuh dalam keadaan teler. Bang, lu kemarin denger kagak? Katanya sholat 8 rakaat sesat neraka. Iya, tuh sekarang lu dengerin 20 juga ternyata neraka bang. Mendingan kita kagak neraka lah, kita mau tarawih. Cuman memang yang udah jadi adat kebiasaan bagi terutama ibu-ibu biasanya nyuruh anak bontotnya atau cucunya, Tom, sore-sore habis asar lu lihat dari masjid. Ntar malam yang tugas imam siapa? Datang deh ke masjid, pulang lagi. Mak, ntar yang tugas tarawih jadi imam babak anak mak. Bujuk lama dia mah. Di musola ono kali siapa? Balik lagi, mak, Bang Anwan yang jadi imam Ustaz ini. Oh itu, dia mah cepat, tidak kan selama ntar malam. Maaf, tarawih bukan hitungan antara cepat ataupun lambat dalam bacaan. Hanya saja kita mesti bisa memposisikan sesuatu. Maaf Bapak, sekarang begini. Sepakatkah kita kalau ucapan salam adalah assalamualaikum? Sepakat? Ucapan salam adalah assalamualaikum. Tapi saya mau tanya, bagaimana hukum menjawab salam? Wajib. Apakah semua salam wajib dijawab hukumnya? Tidak. Tidak semua salam wajib dijawab. MC, pembawa acara, sambutan, aparat pemerintahan tadi tuh sebelum bicara ucapin salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wajib dijawab. Suami kita pulang, assalamualaikum, wajib dijawab. RT datang mengapa namanya menagih uang sampah, wajib dijawab, assalamualaikum. Ada lagi salam yang tidak boleh dijawab, yaitu salam imam ketika sholat jamaah. Ini nggak boleh jawab. Kenapa kita lagi sholat jamaah di masjid? Imam bilang, kenapa kami di masjid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang nyautin, waalaikumsalam. Udah kan ya bang? Udah. Nggak boleh jawab. Nggak boleh jawab. Ya emang salam kan macam-macam ya. Ya imam mungkin salamnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda lagi kalau kita main ke rumah teman kita. Assalamualaikum bang, ngapain? Gitu kan ya. Assalamualaikum, cuma begitu doang. Beda lagi kadang-kadang kalau misalkan pagi kita dengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, biasanya ke situ emang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bang, mau TV matiin. Ada yang meninggal nih, siapa nih tahu nih. Telah pulang ke rahmatullah. Motor lewat. Biasanya begitu, nama kealingan be sama suara yang lain. Akhirnya begitu pagi, apa siang-siangan dikit jam 9-an ke warung. Bawa beli timun, beli sayuran ini segala macam. Kok ngomong-ngomong tadi siang yang meninggal siapa, saya kagak mendengar. Itu Mpok Anwan yang rumahnya dipanjakan itu. Ya Allah, tidak. Gue Pok, ngapa sih Pok, orang udah tua. Nggak usah sekaget itu. Bagaimana sekagak kaget? Pukul lagi malam habis ngobrol sama saya, pagi ini meninggal. Ya nggak usah kaget Pok, kecuali lagi malam meninggal, pagi-pagi Mpok ngobrol, baru kaget. Nah kalau lagi malam ngobrol pagi meninggal biasa aja dong. Saudara hadirin yang sangat saya hormati, salam macam-macam, jangan jadi orang zalim. Imam ya salamnya enak, assalamualaikum warahmatullahi. Jangan pakai karena ini imam biasa siaran orang mati, begitu innaka hamidum majid, assalamualaikum, ya nggak gitu. Beramal tanpa ilmu mardudatun la tuqbal, tertolak, tidak diterima. Tapi beramal dengan ilmu namun salah tempat juga jadi kagak bener. Sekarang Kori, acara Isra Mi'raj, Maulid, Rajaban. Bismillahirrahmanirrahim.
tempatnya bagus. Dijawab sama jemaah, Allah. Emang pas tempatnya. Nah sekarang Qori jadi imam tarawih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmum betah kagak kira-kira? Udah gitu jemaahnya juga benar-benar beramal dengan ilmu tapi salah tempat. Begitu imam Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Maliki Yaumiddin, Allah, ya jangan lain tempat. Saudara hadirin yang sangat saya hormati, kembali lagi kepada permasalahan awal. Maka dari itu sekali lagi berharap dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan almarhum almarhumlah Bapak Pasno bin Bapak Jais, nama luar biasa ya. Kalau Pasno mungkin nama Jawa, saya bukan suku Jawa jadi nggak berani mengartikan. Tapi kalau Jais itu artinya paling tidak tentara. Ini Pak Jais ini orang angkatan dulu, angkatan saya juga soalnya angkatan Pak ya. Saya angkatan 2003 baru lulus dari pondok gitu ya. Ibu bapak yang sangat saya hormati, ini Sya'ban kita sambut Ramadan. Gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, menjadikan jasad kita haram daripada api neraka. Sambutan gembira itu bagaimana? Maaf ya Bu, seakan ibu di pengajian nih. Marhaban ya syahrul Ramadan, kan biasa begitu ya. Marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan. Itu perintah Nabi, ibu ibadah tuh. Lagi ngucapin itu ibadah. Karena apa? Atakum syahrus siyam, telah datang kepada kalian bulan puasa Ramadan. Kata Nabi dalam perintahnya, famarhabam bihi wa ahla, ucapkan selamat datang kepada Ramadan. Makanya kita mengucapkan selamat datang kepada Ramadan merupakan menjalankan perintah Nabi, menjalankan sunnah Nabi. Marhaban ya syahrul Ramadan. Ini kadang-kadang gara-gara lambung Ramadan jadi kesannya penuh horor. Ya Ramadan lagi baik, puasa lagi baik. Gue mah udah kata bulan puasa juga datang mati. Gue mau mendingan modal, gue mau modal. Udah ketahuan gue mah kalau misalnya jam 11 kagak ngopi juga ya payah banget. Kalau lagi perang meriang ya elah, udah lagi puasa lagi baik. Ngapa kagak ntar-ntaran ya Jadi kesannya Ramadan ini bulan yang penuh dengan horor. Jangan. Gembira saja, andai kata pun kita punya penyakit, sambut Ramadan dengan gembira. Sumu tasihu, bukankah kita percaya kepada Nabi SAW? Beliau mengatakan puasa kalian semuanya, maka akan jadi sehat. Puasa saja, insya Allah jadi sehat. Andai kata tengah hari kita kalau punya lambung, nggak makan lantas kambuh, buka, cuman jangan diniatin. Lagi sahur, ya, emang puasa bang? Puasa baik, ntar kalau kagak kuat ya gue buka, jangan diniatin. Nanti kalau seandainya diniatin begitu, efeknya apa? Begitu siang hari nggak kuat puasa lambung kambuh, buka, wajib kodok tambah dapat dosa. Kayak macam bapak pulang dinas malam, pulang sampai rumah jam 11 hari Jumat, pengen Jumatan, ya Allah ngantuk amat ya. Udah ke masjid baik Jumatan, ntar kalau lagi khutbah gua tidur. Jangan diniatin ketika lagi khutbah bapak tidur, dosa. Kita aja nggak dapat Jumatannya. Tapi kalau nggak diniatin aman, yang penting tidurnya tenang, kagak ugi. Begitu tidur duduk bangun-bangun lagi telentang, mana tahu. Apalagi kalau tidur telentang kan kalau boleh kan ya? Boleh nggak tidur telentang? Kagak boleh tidur telentang, sebab bisa menyebabkan kematian. Telentang. Apalagi ya jangan telentang, telen jarum aja udah mati orang, apalagi telentang. Saudara hadirin yang sangat saya hormati, ada yang rada lemot ya. Tawanya delay. Ketawanya delay. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang sangat saya hormati, bukan kata siapa-siapa, tapi Sya'ban sebagai targhib Ramadan. Yang kedua, tarhib Ramadan, sambutan gembira. Yang ketiga, Sya'ban sebagai bulan tarhib Ramadan. Artinya memberi ancaman kepada siapapun yang tidak mau memanfaatkan momentum Ramadan dengan baik. Terawihnya kagak, puasanya kagak, zakat kagak dikerjain, tadarus kagak dilaksanain, Quran cuma dijadikan sebagai sarang gonggok di atas lemari. You understand? Gonggok. Laba-laba. Gonggok. Oke, laba-laba berarti enggak, saya pikir namanya perumahan. Namanya gonggok kagak ngerti gitu. Oh, ternyata gonggok juga ngerti. Wayahnya sekarang bulan dimana saat kita menurunkan Al-Quran dari tempatnya. Yang tadinya jadi sarang gonggok, kita turunin. Biar kata Quran kita, ya Allah banyak debunya. Ya kagak dibuka-buka.
Saudara hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ini bukan kata orang. Sebab kalau kata orang masih tidak terpercaya. Ibu percaya nggak nih yang pengen diet misalkan nih, ibu-ibu kalau yang pengen diet cukup banyak makan buah tiap hari, Bu, percaya kagak? Jangan dulu percaya, gajah makan buahan tiap hari, kurus kagak? Yang ada makin gemoy. Bapak-bapak kalau mau badannya tinggi berenang aja, Pak, percaya, Pak? Enggak juga. Ubur-ubur berenang tiap hari, tinggi kagak, lembek. Tapi kalau udah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, difirmankan oleh Allah Ta'ala, maka yakin kita mengikutinya dapat pahala dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Minta ikhlas ridhonya karena saya tadi ketinggalan zikirannya. Saya pengen tabarukan dengan mengirimkan hadiah Fatihah terutama untuk almarhum al-maghfurlah Bapak Pasno bin Bapak Jais. Mudah-mudahan Allah terus angkat derajat beliau dalam kuburnya. Allah jadikan alam barzahnya raudhah min riyadil jannah, aman daripada taman surganya Allah Ta'ala. Seluruh keluarga besar yang ditinggalkannya, anak mantu cucu turunannya, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang soleh dan solehah, terus taat kepada Allah dan Rasulnya, bakti sama orang-orang tuanya yang masih ada, lebih-lebih yang sudah tidak ada. Yakinkan bahwa setiap amalan daripada yang hidup akan kembali juga disetorkan kepada Allah melalui perantaraan diperlihatkan di hadapan orang tuanya. Sebab innamal amala ahya'atu radu ala asyairihim wa ala abaihim minal amwat. Amalan yang hidup akan disetorkan kepada mereka yang sudah mati daripada bapak-bapak mereka, ibu-ibu mereka, sanak saudara, pemilik, kerabat, teman mereka. Jadi kalau kita berbuat apapun, amalan kita di samping disetorkan kepada Allah, diperlihatkan juga kepada orang-orang tua kita yang sudah meninggal. Kita beramal apapun, baik ataupun buruk, dikasih lihat tuh sama orang tua kita yang sudah mati. Pak, anak bapak sholat, alhamdulillah, giram, fastabsaru fahamillah. Mereka berbahagia dan memuji kepada Allah. Tapi kalau anak cucu turunan yang masih hidup mengerjakan amal buruk, disetorkan kepada kedua orang tua mereka yang sudah meninggal dunia, apa mereka bilang? Allahumma la tamuthum hatta tahdihim hidayatan. Ya Allah, itu anak saya masih doyan minuman keras, anak saya belum mau sholat, anak saya belum mau ngaji, anak saya masih durhaka, anak saya belum cinta masjid. Ya Allah, la tamuthum hatta tahdihim hidayatan. Jangan matikan dulu anak saya sebelum engkau berikan hidayah petunjuk, ya Allah. Betapa orang tua kita yang udah meninggal dunia pun masih memberikan perhatian kepada kita. Maka kita yang masih hidup, insya Allah ini salah satu bentuk perhatian. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala biniyatul fatihah ala manawa al-habib Abdullah bin Alul Haddad bi jayi barakatihi wa asrari wa anwari wa ulumi hurmati wa karamatihi anna Allah yaj'al niyatana fi niyatihi ala manawa al-habib Abdullah bin Alul Haddad nawina wa ala kulli niyatin salihatin jami'an hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitil kiram summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa mu'allimina fi din jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila ruhi almarhum Bapak Pasno bin Bapak Jais wa usulihi wa furu'ihi wa dhawil huquqi alaihi ajma'in anna Allah yaghfir lahum yarhamuhum wa yaj'alul jannata maswahumul